Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Tak terasa kita sudah di ujung semester genap. Sebentar lagi kita akan naik ke tahap yang lebih tinggi. Semoga teman-teman semua dapat meraihnya secara lancar. Tak terasa pula kita sudah melakukan pembelajaran dari rumah setahun lebih ini, kurang lebih. Semoga ilmu yang kita dapat tetap maksimal dan bermanfaat bagi khalayak banyak. Seperti biasa, pada video pembelajaran kali ini bertemu lagi dengan saya, Budi Jaji Pangestu. Kali ini seperti video pembelajaran yang telah kita lalui sebelumnya, kita akan membahas tentang mata pelajaran sosiologi, kali ini dengan materi konflik sosial. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tak lupa juga saya mengingatkan untuk teman-teman semua untuk mengisi absensi di Google Classroom sesuai dengan format, yaitu nama, nomor absen, kelas, dan keterangan tanda kehadiran teman-teman semua dalam video pembelajaran kali ini. Setelah teman-teman mengisi presensi hari ini, kita langsung saja masuk ke materi. Materi hari ini seperti yang sudah saya beritahu tadi, berbicara tentang konflik sosial. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam video pembelajaran hari ini, yaitu teman-teman diharapkan pertama, mampu menjelaskan pengertian konflik. Kedua, mampu mengidentifikasi penyebab konflik itu terjadi. Ketiga, mampu menganalisis cara penyelesaian konflik tersebut. Nah, kita masuk ke pengertian konflik sosial. Secara umum, konflik dalam bahasa Latin berarti confligere, atau dapat diterjemahkan yaitu saling memukul. Secara sosiologis, konflik berarti sebagai sebuah proses sosial yang terjadi di antara dua orang atau bahkan atau bisa terjadi di sebuah kelompok, di mana salah satu pihak itu berupaya untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Kemudian pengertian konflik sosial menurut para ahli. Konflik merupakan suatu proses sosial yang dimana seorang individu maupun kelompok meraih tujuan mereka dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman. Nah, kedua belah pihak ini saling bersaing, berusaha untuk mencapai tujuan. Dalam meraih tujuannya itu mereka berusaha untuk membuat pihak lainnya itu tidak berdaya. Itu menurut Gilin dan Gilin tahun 1948. Kemudian kita berbicara jenis konflik sosial. Jenis konflik sosial yang pertama yaitu berdasarkan tempat, yaitu konflik in group dan out group. Konflik in group yaitu merupakan suatu konflik yang terjadi di dalam kelompok atau masyarakat itu sendiri. Berbeda lagi dengan konflik out group, merupakan suatu konflik yang terjadi antara sebuah kelompok atau masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Lalu yang kedua yaitu konflik berdasarkan pihak yang terlibat. Dibedakan dari dua, yaitu konflik individu dan konflik kelompok. Konflik individu ini sendiri yaitu konflik yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Biasanya konflik ini terjadi diakibatkan oleh perselisihan antara kedua individu yang berbeda. Lalu ada konflik antar kelompok atau kelompok, di mana kelompok di sini kita bisa mengartikannya dengan sebuah organisasi, yaitu sebuah konflik yang terjadi antara kelompok di dalam suatu organisasi yang sama. Sebagaimana contoh yaitu perseteruan antara suatu bidang atau divisi dalam satu kelompok yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan posisi dalam organisasi. Dibedakan dari dua, yaitu konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal di sini merupakan konflik yang terjadi di antara dua individu atau lebih dalam sebuah organisasi yang masing-masing individu itu mempunyai jabatan yang berbeda. Kemudian ada konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan sebuah konflik
yang terjadi di antara dua individu atau lebih dalam sebuah organisasi yang jabatannya atau kedudukannya yaitu sama atau setara. Yaitu yang terakhir berdasarkan kelas sosial. Konflik antara kelas sosial ini berarti konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara suatu kelas di dalam sebuah masyarakat, yaitu kita bisa menyebutnya itu adanya stratifikasi sosial atau tingkatan-tingkatan dalam suatu masyarakat. Nah, misalnya sebuah contoh yaitu konflik antara karyawan dan perusahaannya, di mana apabila sebuah perusahaan melahirkan atau menciptakan kebijakan yang merugikan para karyawannya, pasti akan timbul sebuah konflik. Selanjutnya kita akan beralih ke penyebab konflik sosial. Apa sih penyebab konflik sosial itu terjadi? Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan mengisi Google Classroom untuk menjawabnya. Setelah itu saya akan mencoba menjelaskan apa saja yang menjadi penyebab konflik sosial itu terjadi. Penyebab konflik sosial. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial pada suatu masyarakat atau organisasi tertentu, diantara adalah sebagai berikut. Pertama, adanya perbedaan atau perselisihan antara di individu atau sebuah kelompok, dan perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan pendirian, tujuan, dan juga perasaan. Kedua, adanya perbedaan dasar atau latar belakang kebudayaan, sehingga akan membentuk pribadi yang berbeda-beda juga antara individu yang ada. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola dari pemikiran dan pendirian kelompok lain. Kemudian yang ketiga, terdapat perbedaan kepentingan antara individu dengan individu lainnya atau kelompok yang dapat menyangkut bidang ekonomi, politik, dan juga sosial. Jadi timbul tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai dalam setiap individu atau kelompok dalam sebuah organisasi atau masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adanya perubahan nilai dalam kurun waktu yang cepat dan secara tiba-tiba dalam suatu masyarakat. Setelah kita mengetahui apa saja penyebab konflik sosial, kemudian kita akan membahas tentang cara penyelesaian konflik sosial. Dalam menyelesaikan sebuah konflik sosial, di sini ada 4 cara bagaimana menyelesaikan konflik sosial itu terjadi. Pertama, yaitu konsiliasi. Konsiliasi di sini berarti melewati lembaga tertentu yang bisa memberikan keputusan dengan adil. Maksudnya, dalam konsiliasi, konflik itu dapat diselesaikan apabila kelompok yang tengah mengalami konflik akan didudukan, dikumpulkan secara bersama dengan saling berdiskusi untuk menyelesaikan konflik yang tengah dialami. Misalnya dalam konsiliasi ini dapat dikendalikan, pengendalian konflik ini melalui lembaga perwakilan rakyat. Kemudian ada arbitrasi. Arbitrasi di sini yaitu memanfaatkan pihak ketiga serta kedua belah pihak yang tengah berkonflik untuk menyetujui apapun hasil yang diberikan dari pihak ketiga ini. Nah, dalam proses arbitrasi ini memang diperlukannya pihak ketiga untuk menengahi sekaligus sebagai pengambil keputusan solusi apa yang harus ditempuh untuk kedua belah pihak. Dan keputusan dari pihak ketiga dalam proses arbitrasi ini yaitu bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak yang tengah berkonflik. Kemudian yang ketiga yaitu mediasi. Mediasi di sini merupakan berarti kedua belah pihak yang tengah berkonflik akan menyetujui untuk menunjuk pihak ketiga juga sebagai mediator. Arbitrasi dan mediasi itu hampir sama.
tetapi perbedaannya posisi pihak ketiga ini sebagai pengambil keputusan dalam proses mediasi itu hanya sebagai mediator, dan keputusan yang diberikan pihak ketiga itu tidak bersifat mengikat pihak manapun yang tengah berkonflik. Kemudian ada adjudikasi. Adjudikasi ini suatu cara dalam penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan. Seperti yang kita ketahui, di sekeliling kita pasti ada sebuah pengadilan, apapun itu, pengadilan negeri atau pengadilan agama. Nah, melalui situlah adjudikasi ini dapat menyelesaikan sebuah konflik. Sebagai penguat materi hari ini, saya akan memberikan 2 contoh konflik sosial. Pertama yaitu peristiwa sampit. Peristiwa sampit ini termasuk konflik antar kelompok, di mana dalam peristiwa sampit adanya 2 suku yang berbeda atau 2 kelompok yang tengah berkonflik untuk saling mencoba mencederai atau membuat pihak lain untuk tidak berdaya. Dan konflik antar kelas, yaitu konflik buruh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana perusahaan yang membuat kebijakan yang dirasa merugikan karyawannya pasti akan menimbulkan sebuah konflik antara keduanya. Selanjutnya ada contoh video konflik yang saya berikan untuk teman-teman semua. Dalam video kali ini berjudul konflik yang berbau sara yang terjadi di Indonesia. Mungkin secukupnya saja untuk video YouTube yang saya berikan tadi. Di situ tertera link dan judul video tersebut apabila teman-teman ingin mengeksplor lebih jauh lagi tentang video tentang konflik sosial yang ada di Indonesia. Kemudian saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit bermain dan menjawab beberapa soal sebagai asesmen kita pada pembelajaran materi hari ini. Nah, di samping saya sudah ada kolom yang terdiri dari huruf-huruf yang disusun secara acak. Nantinya di dalam huruf-huruf ini terdapat jawaban sesuai dengan soal yang nantinya akan saya berikan untuk teman-teman. Nah, teman-teman nanti wajib mencari jawaban sesuai yang ada di kolom-kolom ini. Setelah saya nanti memberikan soal, teman-teman bisa langsung menjawab dan menuliskannya ke sebuah catatan atau buku terlebih dahulu, yang nantinya jawaban yang sudah teman-teman dapatkan bisa disalin ke Google Classroom. Soal pertama, konflik sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu soal nomor 2, konflik bisa terjadi karena kedua belah pihak mempunyai nomor 3, konflik yang terjadi karena kedua belah pihak mempunyai perbedaan kepercayaan disebut konflik. Nomor 4, konflik yang terjadi antara kedua individu yang mempunyai kedudukan yang sama adalah soal terakhir, proses penyelesaian sebuah konflik yang membutuhkan pihak ketiga bukan untuk pengambil keputusan disebut. Nah, setelah teman-teman selesai menjawab kelima pertanyaan tadi, silahkan jawaban yang masih di buku atau catatan teman-teman silahkan dipindah ke kolom komentar di Google Classroom beserta nama. Itu sebagai bukti teman-teman telah mengikuti pembelajaran hari ini. Demikian
pembelajaran hari ini tentang konflik sosial. Semoga pembelajaran hari ini menambah wawasan kita tentang konflik-konflik yang ada di sekitar kita. Apabila masih ada kebingungan atau pertanyaan tentang materi hari ini, bisa teman-teman tanyakan langsung di kolom komentar Google Classroom. Nanti kita bisa berdiskusi bersama di sana. Sekian, saya Bagus Sipanistu pamit undur diri. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.